Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Juni 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Platesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Belum lama diresmikan Murad Ismail, CCTV Gedung Pasar Mardika Ambon tak berfungsi. Baru berjalan 2 bulan sejak peresmian gedung baru Pasar Mardika, CCTV di lantai 4 kini rusak. Padahal gedung yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar dari pemerintah pusat itu baru diresmikan Murad Ismail pada 18 April 2024 lalu. Kerusakan CCTV tentu membuat khawatir para pedagang elektronik dan jasa perbaikan HP yang menempati lantai 4. Bahkan salah seorang tukang servis HP, Hugo Marasabesi, kehilangan HP milik customer yang tertinggal di meja kerjanya tak dapat dicek melalui CCTV. Hugo pun kecewa lantaran tak ada pemberitahuan sebelumnya kalau CCTV sementara tak berfungsi. Alhasil rasa aman karena gedung baru yang dilengkapi CCTV serta puluhan security lantas sirna. Dikatakan dengan tidak berfungsinya CCTV membuat para pedagang merasa was-was. Menurutnya lebih baik tidak usah ada security dan CCTV, biarkan masing-masing pedagang membayar orang untuk mengamankan barang-barang yang ada di Pasar Mardika. Terpisah dari itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota, menjawab enteng permasalahan tersebut. Dikatakan apa yang dialami Hugo Marasabesi hanyalah masalah teknis yang dapat diselesaikan. Saat ditanya apakah ada ganti rugi atas kehilangan tersebut, Yahya menapik hal itu. Sementara terkait dengan kerusakan CCTV di lantai 4, dia menyebut bahwa barang elektronik sudah pasti kerusakannya dapat diperbaiki. Kehilangan barang di gedung baru Pasar Mardika, tukang servis HP kecewa CCTV tak berfungsi. Salah seorang tukang servis HP, Hugo Marasabesi, kecewa lantaran CCTV di lantai 4 gedung baru Pasar Mardika Ambon tak berfungsi. Pasalnya Hugo kehilangan satu unit HP milik pelanggannya. Kejadian bermula pada Selasa 18 Juni 2024. Sore itu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, dirinya meninggalkan tempat kerjanya di lantai 4 gedung baru Pasar Mardika. Ia mengatakan sore itu dirinya sedang banyak masalah sehingga lupa menaruh HP milik customer ke dalam etalase miliknya. HP yang belum selesai diperbaiki itu tertinggal di meja kerjanya begitu saja. Setibanya di rumah barulah Hugo menyadari bahwa dia lupa mengamankan HP tersebut. Dikatakan saat itu dia sempat ingin kembali mengecek HP tersebut. Namun dalam hatinya berpikir kalau ada security dan CCTV yang mengarah langsung ke etalasenya. Antara merasa aman, Hugo mengurungkan niatnya untuk kembali ke Pasar Mardika. Menurutnya kalau ada petugas yang menemukan HP tergeletak di meja, pasti akan diamankan sementara kemudian dikembalikan kepadanya. Keesokan hari Hugo datang ke pasar, namun setibanya di meja kerja ternyata HP tersebut sudah tak ada. Dia sempat melaporkan peristiwa tersebut ke security serta mengecek rekaman CCTV di ruang kontrol. Namun rasa kecewa langsung menghampirinya. Benar saja tak ada security yang merespon baik laporan tersebut. Mirisnya saat mendatangi ruang kontrol CCTV, ternyata kamera pengawas yang terpasang di lantai 4 malah tak berfungsi. Tak langsung emosi, Hugo kembali menemui security untuk meminta solusi atas masalah tersebut. Tetapi sejak hari itu hingga Kamis sore, tak ada titik terang ataupun penjelasan dari pihak keamanan. Dirinya pun kecewa karena tak ada pertanggungjawaban dari pihak pengelola pasar.
Menurutnya lebih baik tidak usah ada security dan CCTV, biarkan masing-masing pedagang membayar orang untuk mengamankan barang-barang yang ada di Pasar Mardika. Terpisah dari itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota, menjawab enteng permasalahan tersebut. Dia mengatakan apa yang dialami Hugo Marsabesi hanyalah masalah teknis yang dapat diselesaikan. Saat ditanya apakah ada ganti rugi atas kehilangan tersebut, Yahya menapik hal itu. Sementara terkait dengan kerusakan CCTV di lantai 4, dia menyebut barang elektronik sudah pasti kerusakannya dapat diperbaiki. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners lampu jalan di Kolser Maluku Tenggara padam, pengendara resah. Sebagian besar lampu penerangan jalan umum atau PJU menuju Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara mati alias tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pantauan tribunambon.com Kamis 20 Juni 2024 pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sepanjang jalan tampak gelap, marka jalan pun baru kelihatan ketika tersorot lampu kendaraan. Hanya kurang dari 5 lampu yang masih berfungsi. Padahal ruas jalan ini merupakan akses penghubung menuju sejumlah ohoy atau desa di Kecamatan Kei Kecil. Jalan tersebut juga merupakan akses ke destinasi wisata New Love atau Pasir Panjang. Menurut sejumlah warga, kondisi tersebut menambah rawan jalanan dari aksi kejahatan. Rio, salah satu tukang ojek yang mengeluhkan kondisi ini, menurutnya kondisi jalan tanpa penerangan itu sudah berlangsung lama. Anggota DPD Komisi 1 Edison Sarimanela sempat menyoroti tak berfungsinya lampu penerangan jalan saat agenda pengawasan Komisi 1 DPD Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara beberapa waktu lalu. Tribuners, harga daging ayam di Pasar Langgur Maluku Tenggara stabil untuk ukuran 1,2 kg dijual seharga Rp55.000. Harga daging ayam di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil, tak ada kenaikan yang berarti. Pantauan tribunambon.com pada Jumat 21 Juni, hampir semua lapak yang menjual daging ayam potong beku dijual dengan harga yang sama, tergantung ukuran besar kecilnya daging ayam beku tersebut. Untuk ukuran 1,2 kg dijual Rp55.000. Untuk ukuran 1,4 kg dibanderol Rp60.000. Sementara untuk 1,5 kg dihargai dengan Rp65.000. Dan yang paling besar untuk ukuran 1,8 kg masih di angka sama, yakni Rp80.000. Menurut salah seorang pedagang, harga daging ayam relatif terjangkau, jarang baru ada lonjakan harga karena stoknya dipasok secara berkala oleh agen penyalur. Dijelaskan untuk beberapa pekan ini penjualan meningkat imbas dari mahalnya harga ikan. Sejumlah konsumen beralih ke daging ayam.
Sementara untuk harga daging sapi per kilo dibanderol Rp200.000. Sejumlah sayuran di Pasar Binaya Masohi naik harga imbas cuaca buruk. Harga sejumlah jenis sayuran di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah mulai melonjak. Pantauan Tribunnews.com Jumat 21 Juni 2024, jenis sayuran yang mengalami kenaikan harga diantaranya kol, terong, dan sawi. Pedagang sayur Yana mengatakan sayur terong yang sebelumnya dijual per tumpuk Rp5.000 kini dijual Rp10.000 per tumpuk. Sedangkan sayur sawi kini dijual per ikat Rp10.000. Yana mengatakan harga sayuran ini sudah mulai merangkak naik sejak sebulan lalu. Yana menambahkan naiknya harga sayuran disebabkan cuaca penghujan yang berpengaruh pada hasil panen petani. Apa itu? Itu kan 13 kilo. Kalau ikut kan 13 kilo. Biasanya kalau begini Kalau tas merah kecil itu 100 berapa? 100.000. Tetap saja ya. Kangkung ini. Aku paling kecil ya. Tribunnews bendera Belanda sepanjang 15 meter terbentang di kawasan Batu Meja, Kota Ambon. Kota Ambon bisa disebut tak ramai jika perhelatan sepak bola UEFA Euro 2024 berlangsung tanpa keikutsertaan timnas Belanda. Pasalnya timnas Belanda begitu melekat di hati sebagian besar warga Kota Ambon. Fans Belanda di kota bertajuk Penise ini boleh disebut paling fanatik, seperti yang ditunjukkan pada pendukung di RT 001 RW 04 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sidemau, Kota Ambon. Dibuatkan taman yang disematkan nama Belanda. Pantauan Tribunnews.com sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat puluhan fans Belanda berkumpul di Taman Belanda. Selaras akan namanya, taman tersebut dihiasi pernak-pernik timnas Belanda. Taman yang baru dihiasi 2 pekan lalu itu mengkibarkan 23 bendera Belanda berukuran kecil. Bendera Belanda dengan panjang 15 meter pun dibentangkan dengan gagahnya. Mulai dari tangga hingga tempat santai dicat warna merah, putih, dan biru. Selayaknya warna bendera negeri berjuluk kincir angin itu. Taman dibangun dengan dana swadaya. Warga juga menempatkan sebuah tong sampah di tengah taman, tentunya diwarnai merah, putih, dan biru, serta bertuliskan Holland. Semangat para fans Belanda tak serta-merta menghilangkan semangat nasionalisme NKRI. Sang saka merah putih berkibar lebih tinggi dibanding bendera Belanda yang dipasang. Salah seorang pemuda Batu Meja, Jeli Piris, menjelaskan bahwa taman ini sudah dibangun sejak tahun 2010. Ada beberapa atribut yang ditambahkan untuk tahun ini, dan ia mengakui euforia Euro 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu dibuat dari 2010 sama-sama dengan bendera 14 tahun Taman Belanda. Ya, bisa dijelaskan? Ada berbeda, ada penambahan bendera, ada penambahan beberapa atribut Belanda yang seperti sekarang sudah lihat ya. Jenderal.
ada penamaan bendera-bendera juga. Serba-serbi Euro 2024, Holland Ambonese Community kunjungi Taman Belanda di Batu Meja, Ambon. Kemeriahan UEFA Euro 2024 turut dirasakan seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Salah satunya Holland Ambonese Community yang berkunjung ke Taman Belanda di kawasan Batu Meja, Kecamatan Srimal, Kota Ambon pada Kamis 20 Juni 2024. Puluhan fans Belanda itu berkumpul di Taman Belanda. Selaras akan namanya, taman tersebut dihiasi pernak-pernik timnas Belanda. Terdapat 23 bendera Belanda berukuran kecil dan terbentang satu bendera sepanjang 15 meter. Mulai dari tangga hingga tempat santai dicat warna merah, putih, dan biru selayak warna bendera negara menjuluk negeri kincir angin itu. Di taman yang dibangun dengan dana swadaya juga ditempatkan tong sampah, tentunya diwarnai merah, putih, dan biru disertai tulisan Holland. Semangat para fans Belanda tak serta-merta menghilangkan semangat nasionalisme NKRI. Sangsaka merah putih berkibar lebih tinggi dibanding bendera Belanda yang dipasang. Ketua Holland Ambonese Community, Angel Sayatapi, mengungkapkan kunjungan mereka ke taman untuk mengantarkan salah seorang warga negara Belanda yang ingin mendokumentasikan euforia fans Belanda di kota Ambon. Sebagai fans fanatik, dia mengaku sudah mencintai tim sepak bola Holland sejak lama. Dia menilai Taman Belanda sangat estetik, cocok untuk para fans Belanda berpose untuk unggahan sosial media. Terpisah dari itu, salah seorang pemuda Batu Meja, Jelly Piris, menjelaskan bahwa taman ini sudah dibangun sejak tahun 2010. Ada beberapa atribut yang ditambahkan untuk tahun ini. Diakui euforia Euro 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi hari ini katong kumpul rame-rame di sini karena ada kedatangan wartawan dari Belanda. Jadi katong datang di sini untuk membantu sama-sama dengan beliau untuk meliput apa saja yang ada di Ambon ini yang identik dengan Belanda begitu. Salah satunya taman di sini ya? Ya, salah satunya taman ini, nanti mungkin ada di tempat-tempat lain juga. Nah ini ya sebagai fans Belanda ini apa yang menjadi motivasi sampai tetap mendukung Belanda sampai saat ini? Itu mungkin dari dulunya ya. Jadi dari dulunya kita sudah fans Belanda. Katong ini fans Belanda sudah. Pokoknya mau bilang apa, katong tetap Belanda. Apapun itu. Tanggapannya tentang taman di sini bagaimana? Bagus, tanggapan beta pribadi bagus. Mengatasnamakan Belanda ya, maksudnya dia punya pernak-pernik dan segala-segalanya bagus sekali. Oke, baik. Antusiasnya perbedaannya beda. Kalau kali ini euforianya karena Piala Eropa, jadi memang ketumpunya euforianya begitu beda. Kalau Piala Dunia kan semua orang ini kan cuma Eropa aja, jadi memang perbedaannya di situ. Oke. Itu dibuat dari 2010 sama-sama dengan bendera 14 tahun Taman Belanda. Ya, bisa dijelaskan? Ada berbeda, ada penamaan bendera, ada penambahan beberapa atribut Belanda yang seperti sekarang sudah lihat ya. Ada penamaan bendera-bendera juga. Ini nanti kapan ya? Besok. Ya. Kan awas bagus ini. Kan awas bung. Tapi. Iya.
Terbang jauh dari Belanda, Dani Gopel ingin rasakan euforia UEFA Euro 2024 di kota Ambon. Euforia sepak bola Piala Eropa 2024 begitu dirasakan warga kota Ambon. Terpantau beberapa hari terakhir sejak Piala Eropa di Jerman disiarkan stasiun televisi, para fans negara-negara di Eropa itu turun jalan untuk pawai kemenangan. Mulai dari fans Jerman, Spanyol, Italia, dan tak ketinggalan fans Belanda yang paling banyak di kota bertajuk Manise ini. Cerita menarik datang dari Dani Gopel, salah seorang warga negara asing asal Belanda. Pria 30 tahun itu jauh-jauh melancong ke kota Ambon hanya untuk merasakan euforia fans fanatik Belanda. Padahal jarak dari Belanda ke Indonesia sejauh 19.177 km. Dengan durasi penerbangan non-stop berkisar 28 jam 51 menit. Atau rute paling populer adalah Jakarta-Amsterdam dengan rata-rata waktu penerbangan 14 jam 20 menit. Cukup jauh bukan? Padahal jika ingin menonton langsung, Jerman hanya berjarak 443,9 km dari Belanda. Ya, 2 hari lalu Dani tiba di kota Ambon. Alasan utamanya ingin merasakan bagaimana semarak UEFA Euro 2024 di kota Ambon. Menurutnya meski Piala Euro berlangsung di Jerman, tetapi kemeriahan di kota Ambon patut diacungi jempol. Di sisi lain, ia mengaku masih banyak warga Belanda yang belum merasakan euforia fans Belanda di Ambon. Sebab itu melalui video-video yang dibuat, dia ingin lebih luas lagi memperkenalkan fans Belanda di Ambon. Fans Belanda di Ambon sangat terkenal di seluruh Indonesia, tahu bahwa itu fans berat sekali, ada suasana seru sekali, pisau bisa dibilang, ya dong pisau. Ini untuk mengalami suasana bola, walaupun Piala Eropa yang cukup jauh kan, di Eropa saja, di Jerman, pasti banyak orang di Belanda tidak tahu ada fans begitu berat di sini. Jadi saya datang ke sini untuk ambil video dan kasih tunjuk mereka di sana di Belanda supaya tahu bahwa fans berat ada di Ambon. Nah, sebut. Sekali lagi Bapak. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Juni 2024. Saya Tanita Patesina, beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi